Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini masih berjumpa kembali. Meskipun yang kemarin kita berjumpa, sekarang berjumpa kembali dengan mata pembelajaran atau mata pelajaran yang berbeda. Alhamdulillah, patut disyukuri bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan paketan juga sehingga dapat menjalankan kegiatan pembelajaran daring ini dengan lancar. Semoga pembelajaran seperti ini bisa lancar sampai akhir, entah itu sampai kapan. Oke, saya kira itu untuk pembukaan. Selanjutnya kita langsung menginjak materi ya. Karena kemarin sampean semuanya sudah dapat LKS. Ini saya beritahu LKS-nya seperti ini. Ini. Saya berharap sampean semua juga sudah punya di sini karena saya ingin menerangkan sedikit, dan kalau menerangkan, kalau sampean punya LKS kan enak, nanti untuk penugasan juga enak. Tugas lagi. Kalau kemarin kita tahu bahwa bab 1 kita sudah belajar mengenai menjauhi akhlak tercela, yang di situ ada hubbud dunya, ada hasad, ada sombong, ada ujub dan riya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ganti bab, sudah bukan bab 1 saja, kita masuk di bab 2, yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bab 2 ini ada pengertiannya. Kenapa toh pengertian sifat wajib bagi Allah? Jadi logikanya bagaimana? Bentar. Jadi gini, logikanya ya, saya analogikan. Adanya sesuatu, adanya barang, itu pasti ada yang membuat. Contoh, adanya buku LKS ini, kan? Ada buku LKS ini, pasti ada yang membuat. Nah, sama seperti halnya makhluk. Kulo sampeyan sebagai manusia, ada jin, ada tanaman, ada tumbuhan, alam semesta ini itu ada, pasti ada yang membuat. Nah, karena kita agamanya agama Islam, maka kita sudah pasti yakin bahwa yang membuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian sifat wajib bagi Allah. Nah, di sini banyak sekali yang kita tahu sebenarnya sifat wajib bagi Allah itu ada wujud, ada qidam, ada baqa, dan seterusnya. Bahkan kalau sampean saya kira sudah familiar dengan lalaran atau biasa disyairkan dengan wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhum binafsihi wahdaniyah qudrat iradan ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, seperti itu sihirnya, kalau nggak salah seperti itu ya. Mohon maaf kalau suaranya memang biasa aja atau terkesan agak jelek, ya memang seperti ini. Mungkin sebagai sampean yang kurang bagus sehingga suara saya kurang bagus. Sebenarnya suara saya biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Nah, karena ini kita di bab 2 berkaitan tentang sifat-sifat wajib dari Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, maka yaitu tadi sifat pembagiannya ada wujud, ada qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi dan seterusnya. Nah, oh iya, ini karena ini cuma pengantar, materi pengantar ya, dan juga bab 1 sampean sudah selesai, okay, maka seharusnya sampean itu melaksanakan ujian ulangan. Nah, ini harus saya sampaikan kepada sampean semua. Sampean juga ada ulangan untuk bab 1 karena sampean sudah melewati bab 1.
Nah, catat ya, sama silahkan dicatat ulangannya ya. Ini tugas sekaligus tugas. Ini tugas dan ulangan. Sama jadikan satu boleh, sama jadikan dua juga boleh. Tugas dan ulangan. Yang pertama ulangannya untuk bab 1. Ntar saya buka dulu. Untuk bab 1 ulangannya yaitu silahkan membuat contoh masing-masing dua mengenai hubbud dunya, hasad, sombong, ujub, dan riya ketika menjadi siswa. Paham, Dereng? Jadi gini, sampean membuat contoh tentang hubbud dunya ketika sampean semua menjadi seorang siswa. Iya toh, gimana sih seorang siswa itu dikatakan hubbud dunya? Berikan dua contoh. Lalu bagaimana sih siswa itu dikatakan hasad? Berikan contohnya dua. S2 gak usah oke, gak usah banyak-banyak. Saya kira dua itu cukup bisa. Nah, itu untuk ulangan. Untuk ulangan bab 1. Jadi soalnya ada 1 2 3 4 5. Ada 1 poin, ada 5 gitu. Karena sampai disuruh buat apa itu tadi contoh contoh perilaku mengenai yang pertama hubbud dunya, yang kedua hasad, yang ketiga sombong, keempat ujub, dan terakhir adalah riya. Gitu ge. Ulangan, ini untuk ulangan. Nah, karena saman ini ulangan sifatnya wajib, bener-bener wajib, oke. Maka saya mengharapkan sampean juga mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan seperti biasa ke ketua kelasnya. Kapan terakhir? Kan banyak yang mungkin bertanya kapan Bapak terakhirnya. Saya itu kalau ditanya kapan terakhir, saya pastinya jawab hari ini jam 12 malam. Oke. Hari ini jam 12 malam. Wong juga tugasnya ataupun ulangannya nggak terlalu banyak kan. Saya kira nggak terlalu banyak. Saya pede seperti ini karena mungkin dari guru-guru yang lain, guru mapel yang lain pertama nggak menggunakan video, cuma salam di WA ataupun di Google Classroom ataupun di e-learning, lalu sama dikasih tugas. Lah ini saya termasuk saya pede, termasuk enak juga memberikan materi menggunakan video, entah sampean paham atau enggak. Nah, setelah itu sama saya kasih soal. Tapi soalnya kalau saya dengar dari guru-guru yang lain itu soal kula niku terlalu sedikit aslinya. Makanya saya pede aja. Oke. Jadi untuk pengumpulannya untuk ulangan hari ini sampai jam 12 malam di ketua kelas. Nanti ketua kelas ngerekap, nggih. Senang terus mungkin sama kirim teng kula. Itu. Terus untuk sifat wajib bagi Allah ada tugasnya. Loh. Jadi tugasnya 1, ulangan 1. Lo kok banyak toh Pak? Enggak no. Wong kesamaan itu sudah kok apa namanya bab 1 sudah lewat. Seharusnya samaan ulangan. Terus kita mengajak bab 2 lah. Bab 2-nya kan belum ada tugas. Nah, bab 2 tugasnya gimana? Nah, saya buka halamannya kalau nggak salah 30-an. Nah, sampean tahu silakan dibuka di halaman 31 yang ini. Saya berikan contohnya. Ini bagan-bagan. Ini halaman 31 ya. Halaman 31 yang ini. Ini ada peta konsep. Nah, silakan nanti dibuat peta konsep seperti ini juga boleh, ya kan? Ataupun saman poin. Nah, contoh poin tuh ya seperti ini. Tak paling ngerti. Nah, contoh ini. Sifat salbiyah itu ada berapa? Contoh kalau ini ada kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Oke kan? Nah, setelah itu sampean buat sampingnya itu sifat mustahil. Kalau ini sifat wajib bagi Allah, contoh ini ada apa ya sifat mustahil? Ntar sifat mustahil itu ada di halaman selanjutnya, nggih. Nah, kalau contoh seperti ini, sifat Allah wajib itu ada wujud. Nah, sifat mustahilnya adalah adam yang artinya tidak ada. Nah, terserah nanti pembuatannya sampean seperti peta konsep ini, terus bawah sama tulisi artinya, terus kanane
Antonimnya, lawan katanya, lawan kata dari sifat wajib berarti sifat mustahil atau gimana, boleh, monggo terserah. Pengumpulan terakhir untuk ini, penugasan hari Kamis. Wes, penak kan? Pengumpulan ke ketua kelas terakhir hari Kamis. Jadi kalau tadi ulangannya hari ini sampai jam 12 malam, gitu kan? Nah, kalau ini sifat pengumpulannya untuk tugas sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah itu sampai hari Kamis, nggih. Duk, le semuanya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa itu semua harus dikerjakan dengan benar, artinya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Jangan sampai sampean nanti mengerjakan asal-asalan, apalagi cuma nyontek yang ada di sini ataupun yang ada di temannya. Karena sebenarnya kalau sampean sudah membuka LKS itu di sini juga sudah ada jawabannya, tinggal sampean menyalin. Nah, kenapa saya memberikan, mungkin ada yang kata ingin tanya ya, mungkin kenapa saya memberikan tugas itu kok terkesan mudah, terus nggak ada Arab-Arabnya, yang dowo-dowo Arabnya yang panjang-panjang nggak ada. Nah, saya kula itu nggak pengen memberatkan sampean, ngapunten, saya itu kalau menggunakan bahasa Indonesia terlalu over terus bahasa Indonesia kadang yang angel. Jadi gini, kenapa saya seperti itu? Kula itu nggak kepingin sampean itu terlalu memberatkan. Kula mengerti, kula tahu bahwa sampean itu sekolah. Versinya daring ini banyak sekali pembelajaran, banyak sekali tugas-tugas. Nah, di samping itu saya juga mengajar, kula juga mengajar sampean. Nggak mungkin saya istilahnya lalai dalam memberikan tugas. Maka kula ingin memberikan tugas kepada sampean, tapi porsinya itu cukup. Gak usah terlalu banyak, tapi cukup. Gitu nggih. Dan untuk pengumpulannya sangat fleksibel. Fleksibel banget, enak. Maka saya mengharapkan kalau saya kulo, ya kan, kalau belum tahu bahasa kulo itu saya. Kalau kulo itu seperti ini, artinya itu enjoy, enak dalam hal tugas, fleksibel dalam mengajar, sama juga harus enak juga. Harus menaati peraturan, disuruh cek log, disuruh cek masuk, disuruh absen, zaman absen, disuruh tugas mengerjakan, zaman mengerjakan. Dan tetap jangan lupa, ya Allah, dan tetap jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kesopanan, tingkah laku, dan juga tata krama. Untuk semuanya saja, saya mengingatkan kembali kepada sampean selaku menjadi guru akidah akhlak, sampean harus tetap menjaga etika dari agama, baik dari sopan, baik dari santun, dari akhlak, dari sikap, dari apapun. Jadi tetap jangan lupa, kalau sampean ingin WA kepada siapapun gurunya, usahakan tetap salam. Kalau yang sudah pernah WA nggak apa-apa, mungkin salam terus kulo, nama saya kulo ini, terus mau bertanya, boleh. Tapi jangan lupakan format itu, karena apapun yang terjadi besok setelah ini pasti itu akan tetap terjadi dan tetap digunakan. Kalau Saman nggak mau belajar pada saat kali ini, maka kapan lagi Saman akan belajar? Nah, saya kira itu, karena ini pembelajaran daring ya. Saman ya tahulah kalau saya juga ngomong dengan kamera dan HP ya juga seperti ini, jadi nggak ada respon sama sekali. Jadi saya kira cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan WA, tapi ya itu tadi, tentu dengan tata krama yang baik dan benar, dan mohon maaf kalau nanti ada salah satu mungkin ada WA yang kiranya belum sempat saya balas, ataupun masih ada WA yang lama saya balas, itu memang murni dari saya kesibukan ataupun mungkin dari format sampean yang salah. Gitu nggih, untuk hari ini saya akhiri. Ala timamikum syukran katsiran wa afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.